Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya Paman Putra Energen. Nah, Paman jangan lupa diklik tombol loncengnya dan jangan lupa subscribe ya Paman untuk selalu ikuti video-video ini ya Paman. Kali ini saya ingin membahas soal tentang lovebird, adanya birahi atau tidaknya ya Paman. Ya baik Paman, kita langsung ke pembahasannya. Mengenal lovebird birahi atau tidaknya itu sebenarnya mudah gampang ya Paman. Sepengalaman saya, untuk mengetahui birahi lovebird itu kelihatan ada atau tidaknya, bahkan bisa dikatakan itu birahinya pas dan posisinya itu rendah, pas, dan tinggi. Bagaimana mengenalinya? Jadi gini Paman, burung lovebird itu kita lihat antara giras tidak girasnya ya Paman. Contoh, tangan kita masuk ke kandang nih, atau didekatkan ke lovebird kita, dan dia itu langsung menggigit atau tidak. Jika tangan kita masuk ke kandang, dia langsung mental atau lompat ke sangkar atau lompat dari tangkringan ke atas, itu menandakan lovebird itu kurang birahi ya Paman. Birahinya sangat jauh. Nah, jika dikatakan birahi itu sedang atau birahi itu lagi pas ya kan. Nah, ketika kita memasukkan tangan ke dalam sangkar, itu dia cuma paruhnya tuh cuma mangap aja dan mengembangkan bulunya. Nah, jika birahi itu sangat over, sangat tinggi sekali, nah baiknya itu kita pas memasuki tangan kita ke dalam sangkar atau mengambil cepuk atau kita godain, kan kandang tuh ada sela-selanya, kita godain begini dia langsung matok. Bahkan sering kali kita mendengar lovebird itu memainkan kandang ya Paman, sampai teng 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 sampai digigit-gigit kandang itu sangat over birahi. Nah, gimana solusinya ya Paman? Solusinya ini kita harus mengenal dasaran lovebird, karakter burung kita dulu ya Paman. Jika birahinya sangat tidak ada atau kita masukkan tangan dia lompat, itu nggak ada birahinya ya Paman. Nah, caranya itu kita harus memakai pakan kencang dulu ya Paman, pakan campur yang biasanya ada di kios-kios tuh. Mohon maaf kita sebutkan, ini bukan iklan ya Paman. Sepengalaman saya memakai poni kenari atau gold coin perkutut yang berbau-bau jamu. Itu dilakukan, kita kasih ke jagoan kita itu selama 3 hari atau bahkan bisa 5 hari, bahkan sampai seminggu bisa Paman. Nah, itu dilakukan full krodong ya Paman, full krodong, dan itu tidak dimandiin, tidak dijemur ya Paman, cukup dibersihkan sangkarnya aja 1 hari sekali ya Paman. Kenapa kita kasih pakan kencang dan full krodong, tidak mandi, tidak jemur ya Paman? Karena kita tujuannya ini untuk mendapatkan birahi karakter burung kita sendiri ya Paman, agar di lapangan itu terlihat respon ke lawan burung lovebird itu tersebut ya Paman. Nah, ketika kita sudah memakai pakan campur itu selama 3 hari sampai seminggu, lakukan full krodong, tapi baiknya itu secara bertahap, kita setiap harinya itu langsung lihat keadaan burung birahinya ya Paman. Selang sehari kita lihat, kita godain dengan tangan kita, udah ada respon menggigit belum. Kalau belum, lanjutkan sampai besok lagi.
sampai 3 hari. Biasanya tuh ampuh di 3 hari ya paman, sepengalaman saya nih. Ampuh di 3 hari, nah dia mulai menggigit tangan. Nah, lakukanlah, kita pakannya itu kita polosin lagi paman. Nah, coba dites gantang lagi agar respon yang di lapangan itu ketemu lawan itu ada responnya ya, cepet tarungnya itu ada. Nah, biasanya di birahi drop itu kita pakai pakan campur. Nah, itu bisa langsung digantangkan biasanya. Efeknya ampuh dan perubahannya itu ada. Nah, jika kalau mengenal kita birahi itu ketinggian, itu belum bisa. Maksudnya akan percuma kita lombakan. Karena apa? Posisinya dia itu kita godain tangan itu dia udah menggigit, apalagi kita mengambil cepuk itu udah terlalu galak. Nah, itu baiknya itu kita kasih kayu gigitan. Kayu gigitan kan biasanya ada tuh di kios, dijual 5.003 tuh. Nah, itu sangat efektif untuk menurunkan birahinya yang tadinya tinggi menjadi pas. Nah, untuk birahi ini tersendiri yang saya tadi bilang itu bisa dikategorikan itu 0, 50, 100. Nah, dari 0 kita bikin ke 50. Dari cara tadi memakai umpan campur selama 3 hari, paling cepatnya, paling lamanya itu seminggu. Setelah sudah ada respon menggigit ya paman ya, respon menggigit tangan kita, nah itu kita polosin lagi, bisa langsung dicoba digantangkan. Nah, itu di posisi pas biasanya. Nah, jika ketinggian, lakukan pakai kayu gigitan dulu yang simpelnya. Pakai kayu gigitan, biasanya kalau birainya over banget, dia langsung langsung buang birahinya lewat menggigit kayu itu ya paman. Nah, setelah dia tidak menggigit kayu itu, biasanya birainya agak turun. Nah, mungkin bisa dilombakan. Jadi kalau kurang birahi di 0% itu jadinya digantangan, biasanya banyak bengong, tidak respon, atau mainan ke bawah, atau kepo ya kan. Nah, jika di posisi pas pasti dia ada respon, pasti dia mau ngekek di gantangan. Dan jika birahinya ketinggian, biasanya di lapangannya itu cuma memainkan juruji, turun ke bawah, atau melintir, atau menggigit-gigit tangkringan sampai habis ya kan. Nah, baiknya tuh gunanya memakai kayu kalau yang oper birahi. Jadi baiknya itu memposisikan birahi lockbet tersebut di posisi 50%. Apalagi di posisi 70%, 75% itu birahinya sangat bagus respon di lapangan. Selamat mencoba ya paman. Nanti untuk lebih jelasnya atau kurang jelasnya, paman-paman bisa komen di bawah atau bisa melalui WA langsung ke saya, bisa bicarakan lewat WhatsApp atau langsung telepon saya paman. Berbagi sharing sepengalaman saya pribadi buat di lomba lovebird. Yang pertama itu ya paling utama kita harus mengenal birahinya, kedua dan baca karakter burung. Dan lovebird itu sangat simpel ya paman.
bisa dibilang kenapa kok kita harus mengenal birainya saja dan bagaimana cara settingan lombanya. Lovebird itu bisa dikatakan lovebird cinta, lovebird fighter ya kan, karena jiwanya itu lovebird cinta yang burung berpasangan. Nah, kalau untuk lovebird fighter sebenarnya itu sepengalaman saya tidak ada settingan. Yang paling utama itu kita harus mengenal birahinya, dia ada di mana. Di posisi 0, di posisi 50%, 70%, di 100%. Jika kita sudah mengenal birahinya, nah nanti tinggal kita kulik-kulik sedikit-sedikit nih membaca karakternya burung. Dan nanti di situ kita lihat sama dengannya di mana. Dia maunya di posisi 50%, 70%, di 100% ya paman. Nah, lovebird itu sangat simple. Kita itu nggak usah perlu setting. Nah, kita di mode dasaran dulunya ya paman. Mode dasarannya itu kita harus mengenal birahi lovebird itu tersebut ya paman. Jika kita sudah mengenal birahinya, pastikan lovebird kita juga respon di lapangan ya paman. Oke paman, untuk video kali ini jangan lupa klik tombol loncengnya dan jangan lupa subscribe ya paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.